Ada yang bertanya begini, Ustadz, kenapa juga bumi dikatakan Al-Quran menceritakan kabarnya? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Apa hikmah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa itu? Baik. Ini gaya bahasa bumi, tetapi saya akan jawab kebetulan ada di dalam tafsir. Yang pertama, di sini dikatakan dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi, wa zahir anna hadzal tahdits minal ardi ala sabilil haqiqah. Secara nyata bahwa berbicaranya bumi pada hari itu bukanlah sebuah kiasan. Ala sabilil haqiqah. Hakikatnya memang bumi berbicara. Bi ayyakhluqallahu ta'ala fiha hayatan wa idrakan. Ternyata bumi diciptakan itu hidup dan memiliki idrak, seperti memiliki daya indrawi. Dia berbicara karena ada unsur perasaan. Perasaan bumi yang hendak disampaikan. Jadi ini hakikat. Ini bukan kiasan. Kalau bumi dikatakan tadi Ustaz Deden mengeluarkan unek-uneknya. Ya, yang kemarin enek keluarin muntahnya, kalau ini mengeluarkan unek-uneknya. Jadi berupa kata-kata. Kalau kemarin enek gitu dengan perilaku manusia. Nah, di sini bumi bisa berbicara. Tapi berbicaranya bumi berbentuk kesaksian. Tashhad bima umila alaiha min amalin salih aw talih. Bumi menceritakan tentang perbuatan manusia di permukaannya. Yang saleh atau lawannya yang talih. Jadi bumi punya perasaan di sini, punya idrak. Nah, jadi hikmahnya ya kita harus mengerti bahwa bumi betul-betul berbicara dan Allah tentunya memperbicarakannya, tapi dengan gaya bahasa dan retorika bumi. Dengan semua intonasinya. Baik. Ada lagi yang menarik di sini. Saya bacakan juga ini saya ambil dari perkataannya Said Nursi. Ya, dari Risalah Nurnya. Ada yang menarik gini. Dengan gaya bahasa yang mengagumkan, Al-Quran Al-Karim menerangkan kemarahan alam semesta. Murka seluruh unsur alam. Dan kebencian semua entitas terhadap perbuatan buruk kaum sesat. Misalnya, Al-Quran menceritakan bagaimana langit dan bumi bergabung untuk menyerang kaum Nuh alaihissalam dengan banjir besar. Jadi Al-Quran menceritakan bagaimana langit dan bumi bersekutu untuk menyerang kaum Nuh dengan banjir besar. Ya, bumi kan mengeluarkan air dari perutnya, laut menumpahkan ke daratan, langit menurunkan hujan. Jadi sepertinya bersatu tiga makhluk Allah ini yang digabungkan dalam perkataan bumi dan langit menyerang kaum Nuh. Ini gaya bahasanya ketika bumi murka. Bagaimana topan memusnahkan kaum Ad? Bagaimana petir keras menyambar kaum Samud? Bagaimana gelombang air menenggelamkan Fir'aun? Serta bagaimana kemarahan unsur tanah terhadap Qarun? Itulah yang terjadi manakala mereka menolak untuk beriman. Sampai-sampai neraka jahanam sendiri takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir pecah lantaran marah. Jadi neraka jahanam pun digambarkan takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir pecah lantaran marah itu. Di sini
Said Nuri dalam tafsirnya An-Nur di sini menceritakan ekspresi kemurkaan bumi. Sebagai jawaban hikmahnya kenapa Allah menggambarkan dalam Al-Quran kok bumi yang bicarakan Allah Maha Kuasa, kenapa bukan Allah saja? Ini hikmahnya. Ada pertanyaan, ini dialog imajiner antara Said Nursi dengan pikirannya. Pertanyaannya begini, mengapa perbuatan-perbuatan remeh yang dilakukan oleh orang-orang yang hina akibat melakukan dosa individual menyebabkan alam ini menjadi marah dan murka? Jadi ada orang secara individu berdosa, tapi kok alam jadi murka? Apa jawabannya? Secara logik beliau menjawab begini, mewakili bumi. Jadi jawaban ini mewakili bumi, kira-kira begitu. Jadi orang-orang yang soleh sebetulnya sudah bisa memahami maksud daripada bumi itu. Tentu dengan ilmu yang didapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Maka kalau kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, bicara ilmu geologi, bicara ilmu bumi, dan ini bisa panduan menuju geofisika atau geodesi. Dengan bahasa yang lebih tepat pengungkapannya. Kita lanjut ya. Ini jawaban daripada pertanyaan yang di atas tadi. Kekufuran dan kesesatan merupakan tindakan pelanggaran dan kriminal yang terkait dengan seluruh makhluk. Jadi kekufuran itu di mata bumi ada tindakan kriminal. Sebab salah satu tujuan mulia dari penciptaan alam semesta adalah tujuannya adalah penghambaan manusia dalam merespon rububiyah ilahi dengan iman dan ketaatan. Sementara orang-orang kafir dan sesat menolak tujuan mulia itu, yang merupakan tujuan keberadaan dan sebab-sebab keabadian entitas. Sehingga hal itu merupakan tindakan yang melanggar hak seluruh makhluk. Jadi kalau ada orang kufur, berbuat maksiat di permukaan bumi, sebetulnya melanggar hak-hak makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain berjalan bersama alam untuk tunduk dan taat pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ada yang ngaco. Nah, yang ngaco ini kan yang bikin masalah. Dan ini bisa menimbulkan masalah bagi semuanya. Bukan cuma yang zalim saja yang bawa masalah nanti, yang membuat bumi marah. Sehingga yang tidak zalim pun akan kena juga nanti efeknya. Akibat kemarahan bumi pada seseorang bisa menyebabkan mengenai satu kaum. Nah, ini hati-hati. Ini cara bumi merespon perbuatan jahat individual di muka bumi. Yang kena bukan cuma dia loh. Tetapi yang tidak zalim pun kena di muka bumi ini. Nah, sampai sini kalau kita paham berarti kita harus bagaimana nih Ustaz Deden nih? Ya, disimpan dulu jawabannya. Jadi yang berbuat satu orang, tapi bumi itu marahnya bisa pada satu desa, pada satu ibu kota, atau bahkan pada satu negara. Ini gaya bahasa bumi. Saya lanjutkan dulu. Karena seluruh makhluk menampilkan manifestasi dari nama-nama Tuhan, dan seolah-olah setiap bagian darinya merupakan cermin yang memantulkan manifestasi cahaya nama-nama suci itu. Dia mau bilang bahwa semua wujud yang ada ini adalah sebetulnya pancaran dari Asmaul Husna, dari nama Allah. Makanya untuk setiap perbuatan baik, sebut nama Allah, Bismillah. Maka kamu akan mampu berinteraksi dengan semua wujud itu dengan benar. Kalau dimulainya dengan menyebut namanya. Sampai di sini, maka bagian itu pun menjadi penting dan mempunyai kedudukan mulia. Jadi, sikap orang kafir yang mengingkari nama-nama Tuhan dan mengingkari kemuliaan makhluk merupakan bentuk penghinaan yang amat hebat, di samping mengotori, memperburuk, dan menyimpangkan nama-nama Allah di atas. Selain itu, setiap makhluk di alam ini
merupakan petugas Rabbani yang telah ditugaskan dengan tugas mulia. Karena kekafiran merendahkan petugas-petugas itu dan menjadikan makhluk bersifat fana dan tidak bermakna, maka kekafiran merupakan sejenis penghinaan terhadap hak-hak seluruh makhluk. Demikianlah karena kesesatan dengan segala bentuk dan tingkatannya, mengingkari hikmah Rabbani dalam penciptaan alam semesta dan tujuan-tujuan ilahi dalam keabadian dunia, maka alam semesta geram, entitas marah, dan seluruh makhluk murka terhadap kekufuran dan penganutnya. Nah, sampai di sini, inilah gaya retorika Bumi menyampaikan ekspresi bahasanya. Silakan Ustadz Deden. Manusia itu secara fitrahnya merasa kalau mengerjakan kesalahan dirinya salah. Orang korupsi, ketika dia korupsi tahu sebenarnya bahwa korupsi itu salah. Orang melakukan maksiat secara umum ketika dia melakukan, mengerti dan merasa betul bahwa yang dilakukannya itu salah. Hanya saja yang dilakukannya itu masih bisa disembunyikan dari orang-orang, disembunyikan dari manusia, tetapi tidak bisa disembunyikan dari Allah. Allah tahu kapan, di mana dia melakukan korupsi itu, kapan dan di mana dia melakukan maksiat itu, Allah tahu. Tetapi manusia karena begitu, Masya Allah ya, manusia itu seringkali anehnya gitu ya, dia bertuhan tetapi ketika melakukan maksiat lebih takut ketahuan manusia daripada ketahuan Allah. Padahal ketahuan manusia tidaklah berakibat apa-apa. Justru yang bahaya itu ketahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih bisa berbohong dari manusia. Bahkan dalam surah Al-Mujadalah, orang munafik itu yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ketika pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan mereka, orang-orang munafik itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebiasaan mereka kan berbohong. Apa yang terjadi ketika mereka dibangkitkan? Kumat bohongnya. Ketika dihadapkan kepada persidangan ilahi, fayahlifuna lahu, maka mereka bersumpah atas nama Allah. Bersumpah ke Allah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan maksiat. Ada pertanyaan. Nah, kama yahlifuna lakum, mereka tuh bersumpah di hadapan Allah untuk menutupi keburukannya, sebagaimana dahulu ketika di dunia mereka bersumpah di hadapan orang-orang untuk menutupi keburukannya, kebusukannya. Nah, kemudian ketika didatangkan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendati mulut tidak dikunci misalnya, nanti kan ada saatnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak bisa berkata-kata lagi, apalagi berbohong, berkata apapun juga tidak bisa. Tetapi yang berkata tangannya, yang bersaksi kakinya, ternyata ketika yang berbicara itu adalah bumi, maka tidak bisa lagi berkutik, maka tidak bisa lagi manusia itu berbohong dan dia malu sendiri dengan sumpah-sumpahnya. Maka banyak kemudian saksi-saksi tentang amal ibadah kita, bagian tubuh kita, tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita bersaksi. Tempat di mana kita melakukan amal itu juga bersaksi. Dan kemudian juga bahkan dalam sebuah hadis, waktu juga bersaksi. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi misalkan disebutkan ada hadis,
ana yaumun jadi tidak semata-mata ada satu hari datang kecuali hari yang baru itu berkata ana yaumun jadid wa ala amalika syahid, kata kama qala Rasul. Aku adalah hari yang baru dan aku bersaksi atas apa yang kamu lakukan di hari ini. Jadi waktu pun bersaksi. Nah, yauma itu tuhaddisu akhbaruha ini menjelaskan kesaksian bumi yang tidak bisa ditolak lagi oleh manusia yang mengerjakan di situ.